Halo semua, selamat datang di kursus online tentang data science. Saya Brigita sebagai pengajar untuk kursus ini. Kursus ini akan membahas tentang implementasi data science menggunakan bahasa pemrograman Python dengan 6 materi utama, dilengkapi dengan proyek dan latihan. Materi pertama adalah Python Basic, di mana kita akan membahas dasar-dasar Python seperti variabel, operator, fungsi, dan struktur kontrol. Selanjutnya ada NumPy yang merupakan salah satu library Python untuk pemrosesan tipe data array. Kita akan mempelajari bagaimana cara membuat array dan melakukan operasi yang esensial di dalamnya. Masih terkait dengan pemrosesan data, ada materi tentang Pandas untuk pemrosesan data bertipe data frame. Adapun data frame adalah struktur data yang penting dalam analisis data. Kita akan mempelajari bagaimana memanipulasi data seperti menghapus baris dan kolom, menambahkan kolom baru, dan menggabungkan data frame. Setelah memiliki dasar yang kuat untuk memanipulasi data, kita akan membahas tentang visualisasi menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Kita akan mempelajari bagaimana membuat grafik dan plot yang menarik dan juga mudah dimengerti. Nah, kalau kalian sudah menyelesaikan materi Python Basic, NumPy, Pandas, dan Data Visualization, seharusnya kalian sudah siap untuk mengeksplorasi algoritma machine learning dan deep learning. Di kursus digital ini, saya akan memfasilitasi algoritma linear regression, decision tree, random forest, SVM, KNN, clustering, dan penerapan beberapa tipe layer deep learning seperti LSTM dan NNS. Kursus ini juga dilengkapi dengan proyek implementasi agar kamu bisa langsung mencoba materi yang dipelajari dan menambah portofolio. Nah, terakhir kita akan mereview semua materi yang sudah dipelajari dan saya juga akan memberikan sedikit tips atau saran yang dapat kamu lakukan setelah menyelesaikan kursus ini. Mari kita mulai dengan mengenal konsep dari data science. Nah, apa itu data science? Jadi data science adalah sebuah bidang multidisiplin yang menggabungkan antara analisis statistik, pembelajaran mesin, dan juga keahlian domain untuk bisa menghasilkan wawasan dan pengetahuan yang berarti dari data. Hal ini melibatkan dua hal. Yang pertama adalah penggunaan metode ilmiah untuk memproses data tersebut atau data processing. Dan yang kedua adalah berbagai macam algoritma untuk membangun model dan juga mengolah data tersebut menjadi sebuah insight yang dapat kita gunakan selanjutnya. Setelah memahami apa itu data science, sekarang kita akan mempelajari alur kerja dari data science. Yang pertama, kita harus merumuskan dulu masalah yang ingin kita pecahkan dan juga mendefinisikan target dari pembuatan sistem data science ini. Selanjutnya, kita akan mengumpulkan data dan juga setelah datanya dikumpulkan, kita akan melakukan eksplorasi data sehingga kita bisa mengetahui struktur dari data, kualitas dari data, dan juga potensi wawasan-wawasan apa saja yang bisa kita dapat dari data tersebut. Setelah itu, kita akan mempersiapkan data untuk analisis dengan menangani nilai yang hilang atau biasa disebut dengan missing value, menghilangkan nilai ekstrim atau yang biasa disebut dengan removing outliers, dan juga mentransformasi variabel jika memang diperlukan. Langkah selanjutnya adalah menerapkan teknik statistik, misalnya menggunakan machine learning, yaitu metode pembuatan model, dan juga metode data mining untuk membangun model dan menghasilkan wawasan dari data tersebut. Setelah kita sudah mendapatkan hasil analisisnya, sudah membuat model juga, mungkin kita akan bisa menyajikan hal tersebut untuk lebih interaktif untuk calon pembaca dari report data science ini, yaitu dengan menggunakan visualisasi atau mungkin kita membuat report dan juga menggunakan dashboard interaktif. Terakhir, kita biasanya terus memperbaiki hasil analisis ini, atau biasanya kalau menggunakan metode machine learning atau deep learning, modelnya kita selalu update agar lebih sesuai dengan kondisi terbaru dan juga mengurangi dari tingkat error si model tersebut. Karena itu, langkah terakhir adalah melakukan iterasi dan juga melakukan improvisasi terhadap model atau metode yang sudah kita bangun sebelumnya. Sekarang mari kita bahas mengenali aplikasi data science yang luas di berbagai industri. Data science tidak hanya relevan dalam bidang teknologi aja, tetapi bisa berkontribusi terhadap ilmu-ilmu lain, karena ini merupakan salah satu bidang yang disebut dengan multidisiplin ya. Jadi ada berbagai macam penggabungan, bukan hanya teknologinya saja. Salah satunya adalah di bidang bisnis, di mana data science bisa menganalisis kebutuhan pasar atau bahkan menargetkan industri spesifik, misalnya auto driving car seperti Tesla untuk industri otomotif, dan ataupun optimasi supply chain untuk biasanya digunakan di industri retail. Di bidang kesehatan dan kedokteran, biasanya untuk diagnosis penyakit atau mungkin pengobatan
terpersonalisasi sesuai dengan karakteristik dari pasien. Dalam keuangan dan perbankan, data science digunakan dalam berbagai hal, biasanya untuk menilai risiko kredit, deteksi penipuan, dan juga bisa juga digunakan untuk analisis transaksi. Kemudian di bidang ilmu sosial, data science digunakan untuk analisis opini, sentimen, analisis jaringan sosial, dan juga bisa digunakan untuk sistem rekomendasi pula. Dan yang terakhir, yaitu di bidang marketing, biasanya juga digunakan data science untuk riset pasar, mengetahui segmentasi pelanggan, kemudian untuk targeting juga ketika melakukan kampanye, dan pengembangan sistem rekomendasi untuk meningkatkan interaksi dengan konsumen. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pengenalan Python. Mengapa Python? Jadi Python telah menjadi bahasa yang sangat populer di kalangan data scientist karena kemudahannya dalam kebersihan kode, kemudian kesederhanaan sintaksnya, dan juga dukungan komunitas yang cukup luas. Jadi Python ini sudah memiliki basis penggunanya yang besar sehingga mudah untuk menemukan sumber daya, library, dan solusi terhadap masalah yang muncul. Selanjutnya, kenapa Python? Yaitu karena versatility and ease to use, yaitu Python juga sangat serbaguna, mudah digunakan, dan selain untuk data science, Python juga dapat digunakan untuk pengembangan web, scripting, dan juga otomatisasi, sehingga metode data science yang sudah kita kembangkan juga bisa digunakan dalam atau ditampilkan dalam berbagai jenis platform yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah ekosistemnya seperti library dan juga tools, di mana library dan toolsnya sudah sangat mendukung untuk data science. Misalnya aja ada NumPy, Pandas, Matplotlib, dan lain sebagainya. Library ini menyediakan fungsionalitas yang cukup kuat untuk memanipulasi data, analisis, visualisasi, dan juga pembelajaran mesin. Selanjutnya kita akan melihat beberapa library Python yang cukup penting untuk data science. Yang pertama adalah NumPy yang sangat fundamental untuk komputasi ilmiah, yaitu untuk pemrosesan array multidimensi yang besar bersama dengan kumpulan fungsi matematika untuk operasi efisien pada array-array tersebut. Selanjutnya kita juga punya Pandas, sebuah library yang kuat untuk memanipulasi dan juga analisis data. Pandas memperkenalkan dua struktur utama, yaitu series untuk data satu dimensi dan juga data frame untuk data dua dimensi. Biasanya lebih sering digunakan yang data frame. Selanjutnya Matplotlib, yaitu library yang umum untuk membuat visualisasi statis, animasi, dan juga interaktif di Python. Namun biasanya yang digunakan memang yang visualisasi statisnya. Kalau untuk animasi dan juga interaktif biasanya menggunakan library lain, contohnya Bokeh atau Seaborn. Seaborn juga biasanya lebih interaktif. Untuk membuat berbagai jenis plot seperti plot garis, scatter, histogram, dan juga bar plot. Kemudian kita juga punya scikit-learn, sebuah library pembelajaran mesin yang menyediakan berbagai algoritma pembelajaran terawasi dan tidak terawasi, supervised or unsupervised learning. Scikit-learn juga menyediakan alat untuk seleksi model, evaluasi model, dan preproses data. Terakhir, kita tidak dapat melupakan TensorFlow, khususnya untuk pembelajaran deep learning. Nah, ini sangat esensial apabila teman-teman ingin membuat model. Nah, framework ini juga memungkinkan pengembangan dan pelatihan jaringan syaraf atau biasa disebut dengan neural network. Mereka menyediakan abstraksi tingkat tinggi, dukungan luas untuk pembuatan model deep learning, dan juga komputasi yang efisien pada GPU.